Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester Gasal tahun ajaran baru 2020-2021 untuk anak-anak kelas 9. Kita kembali ke pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK kelas 9, khususnya kelas 9A, B, dan C, yang mengajar adalah saya, Khairul Amrullah, Sarjana Pendidikan. Tentu kalian sudah kenal dengan saya karena kelas 8 yang mengajar juga saya. Untuk pembelajaran semester Gasal ini dikarenakan masa pandemi COVID-19, maka kita full melakukan pembelajaran daring ataupun disebut online. MTSN Surakarta 1 menggunakan aplikasi yang dinamakan e-learning. Silakan kalian pahami fitur-fitur di e-learningnya, baik di menu bahan ajar, kemudian di KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan, ataupun di tes CBT. Itu nanti akan sering digunakan untuk pelajaran PJOK ataupun pelajaran yang lainnya. Saya yakin juga seperti itu. Sekarang kita masuk pada perkenalan. Masih sama ya, kita percepat saja. Untuk nomor HP, jangan lupa usahakan kalian mempunyai nomor HP saya. Misalkan nanti bingung terkait tugasnya bagaimana, video gerakannya bagaimana, kalian ingin bertanya terkait evaluasi pembelajaran bagaimana, bisa WA saya di nomor tersebut. Kemudian pada kontrak belajar. Ini sangatlah penting untuk kalian pahami per poin-poinnya, karena ini nanti yang kita gunakan selama semester Gasal ini. Karena rencananya semester genap nanti kita sudah pembelajaran seperti biasa, yaitu bertatap muka. Poin yang pertama adalah siswa wajib mengikuti pelajaran daring atau online di setiap pertemuan. Sekali lagi, di setiap pertemuan. Ini bukan di setiap hari kalian harus absen, tetapi di setiap pertemuan pembelajaran kalian wajib absen. Di e-learning ada fitur namanya presensi. Kalian bisa klik presensi di setiap pembelajarannya. Next, pertemuan pertama. Ini belum disebut pertemuan ya, kita baru membahas terkait kontrak belajar. Minggu kemarin kita baru mengeser materi saja tapi belum fokus ke pembelajarannya. Kita bahas terkait kontrak belajar terlebih dahulu. Pertemuan pertama, siswa membuka menu bahan ajar dan mendownload materi serta melihat video pembelajaran 1. Ini akan saya share minggu besok. Yaitu bahan ajar sudah saya share, materinya apa, tetapi video pembelajarannya yang belum. Setelah itu, siswa membuat video praktek sesuai video pembelajaran 1 dan mengunggah video di menu tugas KI 4 keterampilan. Jadi, setelah kalian pertemuan pertama sesuai materi video pembelajaran 1, kalian nanti saya beri tugas langsung tes praktek. Tes praktek sendiri nanti kalian video, kemudian dikirimkan atau diunggah di menu KI 4 keterampilan. Nanti di setiap materi ada ketentuannya, gerakannya apa saja, kemudian videonya bagaimana. Pertemuan kedua, siswa membuka menu bahan ajar dan melihat video pembelajaran 2 dan pengecekan hasil praktek siswa. Jadi di pembelajaran 1 tadi saya beri tugas kalian video praktek. Di pertemuan kedua kita nanti cek siapa saja yang tidak mengumpulkan dan siapa saja yang mengumpulkan video praktek. Jika tidak mengumpulkan, tentu saya tidak akan memberi nilai ke kalian. Sekali lagi, saya tidak akan memberi nilai ke kalian. Kalian sudah kelas 9, saya harapkan kalian aktif. Jangan pasif. Berhubung kalian di rumah, kalian cuma santai-santai saja, duduk-duduk saja. Jangan seperti itu. Pembelajaran daring hanya 3 mapel sehari, 3 pertemuan sehari. Jadi itu nanti akan mempermudah kalian. Hanya tugas-tugasnya saja yang lebih banyak dan lebih sulit. Untuk PJOK sendiri juga seperti itu. Nanti ada
tes keterampilan, dan ada tes pengetahuan. Berarti video praktek kalian bisa membuat dalam waktu seminggu. Saya beri batas seminggu, yaitu pembelajaran 1 hingga pembelajaran kedua, yaitu waktunya seminggu. Kemudian pertemuan ketiga, tidak ada video pembelajaran, tidak ada tes keterampilan pembelajaran 2, melainkan pertemuan ketiga, siswa tes pengetahuan di menu komputer based test atau CPT. Berarti kalian nanti tes pengetahuan di menu CPT. Tidak ada tes keterampilan pembelajaran 2. Tes keterampilan hanya di pembelajaran 1. Silakan dipahami per poin-poinnya, per pertemuannya bagaimana. Karena ini wajib untuk kalian anak kelas 9. Saya harapkan sekali lagi, berhubung kalian kelas 9, nilai setiap pelajaran sangatlah penting. Karena ujian nasional juga sudah dihapus. Kemungkinan nanti pedoman kalian nanti ketika SMA adalah nilai rapot. Saya harapkan kalian berperan aktif dan serius di setiap pembelajaran. Next. Sekarang kita bahas terkait materi esensial di semester Gasal. Ini nanti materi yang kita gunakan di semester Gasal. Apa saja? Yang pertama, permainan bola voli. Berarti minggu depan kita permainan bola voli. Materi esensial adalah materi yang paling mendasar di olahraga tersebut. Seperti halnya di voli, yang paling mendasar adalah passing dan servis. Itu sangatlah mendasar. Saya yakin kalian bisa semua, walaupun tidak benar-benar bisa menguasai. Sekali lagi, saya yakin kalian bisa semua. Next, materi kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah sendiri esensialnya yaitu teknik dasar gerakan lari jarak menengah. Oh, gerakan lari jarak menengah itu bagaimana? Tentu kalian harus tahu gerakannya bagaimana, perbedaannya dengan sprint, jalan cepat, harus tahu. Nanti tentu saya beri materi juga. Next, taekwondo. Ini sangat jarang. Materi taekwondo itu sangat jarang diberikan. Biasanya taekwondo itu adalah materi yang digunakan ketika SMA, tapi karena sesuai pemetaan peraturan pembelajaran PJOK se-Solo Raya, taekwondo harus dimasukkan. Maka taekwondo nanti di materi esensial akan saya berikan, tapi hanya di poin pukulan saja. Sekali lagi, esensial hanyalah yang dasar, tidak yang kompleks, tidak yang tentang peraturannya, bagaimana sistem pertandingannya, tidak hal seperti itu. Next. Senam lantai. Senam lantai di sini nanti materi esensialnya hanya 3. Ini mungkin ada beberapa hal yang kesulitan ketika dipraktekkan di rumah, terutama nanti loncat dari harimau. Kalian nanti bisa menggunakan media kasur ataupun matras, ataupun nggak perlu pakai media, langsung saja di tanah ataupun di lantai. Next, ini materi terakhir kita di materi esensial, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau bisa disebut P3K. Nanti materi esensialnya yaitu pengertian P3K. Jadi nanti tidak ada prakteknya. Di antara 5 materi ini, insya Allah nanti materi 1 sampai 4 ada tes prakteknya, dan materi kelima insya Allah tidak ada tes prakteknya. Sekali lagi, untuk materi yang di sini kemungkinan yang tidak ada prakteknya hanya di materi ke-5. Silakan kalian cari browsing terkait gerakannya bagaimana, walaupun nanti saya juga memberikan videonya bagaimana. Tapi saya harapkan kalian berperan aktif, jangan hanya pasif. Berusahalah untuk melakukan yang sebaik mungkin, walaupun nanti hasilnya kurang bagus, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting kalian berusaha.
Jangan hanya pasrah dan mengeluh saja. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya di pembelajaran 1 Voli kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.